Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin saudaraku jamaah tarawih yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita bertemu juga dengan bulan suci Ramadan. Kemarin di bulan Sya'ban kita selalu berdoa dan bermunajat, Allahumma barikni fi Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami sampai dengan bulan suci Ramadan. Bahkan malam ini, kalau saya tidak silap, sudah malam ke-7. Sudah 6 hari kita jalani puasa di bulan suci Ramadan. Bagi yang memulai hari Selasa, konon kabarnya juga ada yang memulai hari Rabu. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kehadiran junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup dan kehidupan beliau terus menjadi suri tauladan bagi kita umatnya. Salah satu yang kita teladani dari kehidupan Rasulullah di bulan ini adalah kita berpuasa di bulan suci Ramadan, di siang bulan suci Ramadan, dan juga kita menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan seperti saat ini. Hadirin saudaraku, jamaah tarawih yang dirahmati Allah, bulan Ramadan disebut juga dengan bulan atau syahrul ibadah. Bulan Ramadan disebut juga dengan syahrul jihad atau bulan penuh dengan perjuangan. Bulan Ramadan disebut juga dengan syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan. Pertama, bulan Ramadan disebut dengan syahrul ibadah, di mana hari-hari kita jalani puasa di bulan suci Ramadan dan menghidupkan malam bulan suci Ramadan itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tidurnya orang berpuasa saja itu ibadah. Tapi jangan pula tidur dulu, habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur. Enggak pas juga. Kita umatnya Nabi ini, hobi kita dikit-dikit tidur. Beda dengan Nabi, dikit tidurnya. Kalau kita dikit-dikit tidur. Maka tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah tidur qailulah, yaitu menjelang zuhur. Jam 11 baiknya kita tidur istirahat sebentar sampai menjelang zuhur. Itu yang dianjurkan. Bukan tidur dulu. Baunya mulut orang berpuasa itu kata Rasulullah seperti harum kasturi. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan spesial. Spesial untuk beribadah. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan disebut juga dengan
sebulan penuh dengan perjuangan. Rasulullah ketika selesai perang Badar menyampaikan dengan para sahabatnya, wajahna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru selesai perang kecil, kata Rasulullah. Perang Badar itu perang besar, perang dahsyat. Tapi Rasulullah mengatakan kita baru selesai perang kecil dan akan menghadapi perang yang lebih besar. Kemudian sahabat bertanya, perang apa lagi Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, adalah perang melawan hawa nafsu nanti di bulan suci Ramadan. Jadi perang face to face itu lebih kecil dibanding dengan perang melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Dan ini kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Sehingga puasa itu, shaum di dalam fikih disebutkan as-shaum. Shaum itu disebut adalah imsak. Imsak itu artinya bukan bel tanda berhenti makan sahur. Imsak itu bahasa Arab artinya ngerem, menahan. Yang sulit ini ngerem, menahan, mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Bukan hanya ngerem atau menahan makan dan minum ketika berpuasa, tapi juga bisa mengendalikan dan ngerem ketika kita berpuasa. Banyak orang bisa ngerem ketika berpuasa, tapi orang nggak bisa ngerem ketika sudah berbuka puasa. Los sudah dia. Semua dihantam, semua dimakan, akhirnya terkendala sholat tarawih. Ini juga harus direm. Makanya shaum dalam fikih disebut dengan imsak, yaitu menahan. Maka ini butuh kesungguhan. Dalam hidup kita ada beberapa hal yang sulit direm. Kalau jabatan masih bisa kita rem, wanita bisa direm, tahta masih bisa direm, harta masih bisa direm. Tapi makanan ini sulit direm. Dan ini dilatih selama sebulan penuh, lebih kurang di bulan suci Ramadan. Ngerem makanan ini. Nah, kita pernah sering lihat orang kalau udah kena penyakit gula, dokter suruh jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi ternyata dia hantam semua. Sulit mengerem makanan, minuman itu sulit direm. Tapi Allah suruh kita ngerem selama sebulan melalui makanan dan minuman sebulan lebih kurang. Maka puasa ini adalah butuh perjuangan. Makanya Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa umatku yang melaksanakan puasa dengan iman, dia percaya, dia iman dengan iman dan dengan kesungguhan, bukan hanya dengan iman tapi ada kegigihan dan kesungguhan dan perjuangan, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka jihad ini perlu. Jihad itu bukan hanya berperang melawan musuh, tetapi berperang melawan nafsu yang ada pada diri, melawan yang ada pada diri. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, puasa juga disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Dan ternyata pendidikan kita bukan sebentar. Orang untuk masuk ke PNS, pegawai negeri sipil, itu ada namanya prajabatan. Lebih kurang 10 hari itu jadi PNS. Tapi kita, subhanallah, hampir lebih kurang 1 bulan full dididik, ditarbiyah untuk mempersiapkan keimanan kita 11 bulan pasca Ramadan. Sehingga orang yang lulus ini disebut Allah di dalam Al-Quran adalah tattaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tentu kita ditarbiyah dengan gemar membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita juga diwajibkan nanti mengeluarkan zakat fitrah. Tentu ini berefek enggak untuk bulan selanjutnya. Di bulan Syawal nanti ada enggak qiyamul lail kita? Padahal ini sebulan kita sudah di training, sudah dilatih, iman kita sudah di-upgrade, sudah dilatih, sudah dicas kembali, dicairkan kembali. Tapi berefek enggak di bulan Syawal? Jangan nanti di bulan Syawal remnya loss. Banyak orang nanti di bulan Syawal udah loss semua. Sudah semua padakan di bulan Ramadan. Nantilah tentu di Ramadan yang akan datang. Inilah yang disebut dengan tarbiyah, pendidikan. Ada nggak nilai-nilai pendidikan yang membekas pada diri kita untuk bulan-bulan selanjutnya, sehingga kita disebut orang yang bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala, maka jangan takut rezeki. Jangan takut permasalahan, pasti ada solusi. Jangan takut rezeki, pasti Allah berikan dengan jalan yang tak disangka-sangka. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita sering menyebutnya dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu. Siapa yang sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kami berikan jalan keluar kepadanya kalau dia ada problem. Kemudian akan kami berikan rezeki yang tak disangka-sangka kepada dia. Min haitsu la yahtasib, dari rahmat Allah. Tentu kita berharap puasa yang kita lakukan di bulan ini berefek untuk bulan-bulan selanjutnya. Habit, kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan, berbagi, qiyamul lail, salat tarawih seramai ini kita harapkan juga nanti di bulan Syawal seramai ini, sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah, menjadi bulan pendidikan bagi hidup dan kehidupan kita. Kata Syekh Utsaiman bahwa seseorang itu, kata Syekh Utsaiman, saya baca tadi, seseorang itu akan wafat atas kebiasaan. Atau penutup ceramah malam ini saya sampaikan. Kata Syekh Utsaiman bahwa seseorang itu akan meninggal, akan wafat sesuai atau atas kebiasaan. Maka kita biasakan dengan amal soleh seperti khatimah. Allahumma khtimni bihusnil khatimah wa la taqtimni bisu'il khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Alokasi waktu 7 menit ini, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.